melebarluaskan kegiatan kunjungan calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar yang merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai PKB dan PKS. Pak Rahmat menitipkan pesan bahwa tanpa ada dukungan, tanpa ada komitmen, tanpa ada bukan keberpihakan juga ya, tapi tanpa ada atensi dari kawan-kawan wartawan, maka kedatangan paslon Anies di Gorontalo itu tidak akan diketahui oleh banyak khalayak. Yang kedua, Pak Rahmat Gobel juga insya Allah dalam waktu yang dekat ini telah mengagendakan, sebetulnya agenda hari ini itu sudah direncanakan pada tanggal satu hari setelah kepulangan Anies. Anies kan cuma sehari. Nah ternyata karena ada rapat mendadak di DPR, makanya dan gathering family, orang menyebutnya sebetulnya gathering family, orang undang di sini dalam rangka gathering family, orang makan, orang gathering family dengan jajaran insan pers di Provinsi Gorontalo itu orang baru bisa laksanakan hari ini. Tapi Pak Rahmat menitipkan salam hormat kepada kawan-kawan, para jurnalis, para pimpinan media, salam hormat beliau kepada kawan-kawan. Yang selanjutnya terkait dengan kunjungan Anies di Gorontalo, ada beberapa hal yang saya kira perlu orang sampaikan. Yang pertama, bahwa visi program Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden terkait dengan mau jadi seperti apa Gorontalo di dalam 5 tahun mendatang atau di 20 tahun yang akan datang, itu sebetulnya memiliki kesamaan. Kalau Pak Anies mengangkat konsep agropolitan, Gorontalo mau menjadikan Gorontalo sebagai provinsi yang mengandalkan sektor industri dan jasa yang tentunya berbasis pada komoditi pertanian, itu sebetulnya relevan atau sejalan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh para Mas Gobel hari ini. Tujuannya yaitu sama, bagaimana mengangkat harkat derajat martabat orang Gorontalo yang semula orang tahu bersama bahwa sampai dengan hari ini Gorontalo belum keluar dari provinsi miskin, provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi kelima di tingkat nasional, di mana persentase kemiskinan Gorontalo itu masih 2 digit, 15,5% sampai dengan bulan Maret yang lalu, 2023 lalu. Itu sementara persentase kemiskinan nasional kita hanya 9%. Artinya rata-rata persentase kemiskinan nasional itu hanya terpaut 6 digit, lebih tinggi kita punya dibanding rata-rata nasional. Nah, oleh karena itu konsep untuk memajukan sektor pertanian lewat konsep agropolitan itu sangat relevan dan sejalan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh para Mas Gobel hari ini. Bahwa tentunya untuk membangun ini dibutuhkan infrastruktur, dibutuhkan kebijakan. Nah, alhamdulillah Pak Anies memiliki konsep yang sama pertanian, sehingga yang berkaitan dengan soal perizinan lahan, soal tata ruang, soal penempatan di mana kawasan industri itu akan lebih mudah. Nah, alhamdulillah hari ini gagasan atau rancangan Gorontalo menuju kota industri itu sudah ada dengan dilakukannya take over Pelabuhan Anggrek dari kementerian yang semula dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, itu diserahkan ke konsorsium yang bernama PT Agit. Nah, Pelabuhan Anggrek ini menjadi embrio bagi orang untuk mengembangkan kawasan-kawasan industri. Karena tidak mungkin orang menghadirkan pelabuhan dengan investasi yang mencapai 1,3 bahkan sampai dengan 1,4 triliun, kemudian tidak ada produk yang orang ekspor di situ. Atau kalau orang masih ekspor yang komoditi pertanian saja, berarti tidak ada perkembangan, tidak ada yang berubah dari bahan sejadi maupun menjadi bahan setengah jadi. Nah, oleh karena itu Pelabuhan Anggrek ini menjadi poin penting untuk orang membangun Gorontalo. Karena dengan adanya pelabuhan, maka dengan sendirinya industri itu bisa tumbuh. Investasi akan masuk kalau misalnya investor lihat apakah infrastruktur di daerah itu tersedia atau tidak. Nah, kalau misalnya infrastrukturnya tidak tersedia, maka sulit bagi orang untuk menanamkan investasi. Oleh karena itu,
ini investasi di anggrek itu diharapkan bisa mendatangkan industri, bisa menghasilkan kawasan industri, mendatangkan investasi, dan tentunya bisa melakukan penyerapan tenaga kerja. Nah, orang berharap penurunan angka kemiskinan orang itu bukan lagi bermain di angka di bawah 1 digit. Contoh kemarin dari bulan September ke September ke Oktober kalau tidak salah, untuk dicek di BPS, orang punya angka kemiskinan angka pengangguran itu hanya turun 0,3%. Bayangkan dalam rentang 6 bulan orang hanya turun, orang punya pengangguran itu hanya 280 orang. Nah, orang berharap dengan adanya industrialisasi lewat lokomotifnya di Pelabuhan Anggrek, kalau ada kawasan industri dan dukungan kebijakan pemerintah insya Allah di rejimnya Pak Anies Baswedan, ini bisa minimal menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Jadi itu inti orang pertemuan hari ini, bahwa orang ingin menyampaikan keinginan besarnya para Rahmat Gobel untuk menjadikan Pelabuhan Anggrek itu sebagai lokomotif perekonomian Gorontalo, untuk mendorong yang tadi, mendorong sektor industri, mendorong arus perputaran uang lewat investasi, kemudian menekan laju pertumbuhan pengangguran dengan membuka potensi lapangan kerja, dan yang ketiga itu bagaimana menghadirkan apa yang menjadi tekad beliau untuk merubah provinsi Gorontalo menjadi salah satu provinsi makmur di Indonesia. Mulai aja. Nah, silakan. Informasi sebanyak bahwa Pak Rahmat Gobel itu akan maju sebagai calon gubernur. Ya. Apakah isu yang berseliweran itu benar atau tidak? Ya, memang ini soal isu Pak Rahmat Gobel apakah maju sebagai calon gubernur itu sudah banyak kita dengar. Banyak, bukan hanya di segelintir orang, tapi hampir di setiap kegiatan reses beliau menerima aspirasi itu, menerima aspirasi bahwa rakyat Gorontalo menghendaki dia maju sebagai calon gubernur Gorontalo. Namun hari ini karena beliau adalah sudah menjadi pimpinan partai di Nasdem, maka peluang itu bukan hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Bisa saja terjadi. Tetapi hari ini beliau masih diperintahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem untuk menambah kursi Gorontalo yang ada di DPR RI. Karena Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem itu berharap Nasdem itu bisa mendapatkan 2 atau 3 kursi. Tujuannya apa? Supaya Pak Rahmat Gobel saat memperjuangkan anggaran dari APBN ke daerah itu bisa lebih maksimal. Nah, oleh karena itu, meskipun Pak Rahmat Gobel jadi gubernur, tapi kalau misalnya anggaran yang berjuang di DPR RI untuk memperjuangkan anggaran ke Gorontalo itu cuma Pak Rahmat Gobel, nah, maka akan sangat sulit juga kita memperjuangkan anggaran. Sementara kita tahu kita punya daerah ini punya ketergantungan yang tinggi terhadap dana alokasi umum, dana alokasi khusus, yang semuanya itu bersumber dari APBN. Oleh karena itu Partai Nasdem meminta Pak Rahmat fokus dulu. Insya Allah kalau 3 kursi Gorontalo, ya bisa jadi berarti Pak Rahmat sudah tidak membutuhkan tidak harus lagi berada di Jakarta, karena sudah ada orang yang mewakili Gorontalo untuk memperjuangkan suara Gorontalo di sana. Sehingga peluang untuk menjadi gubernur bisa saja terjadi. Tetapi untuk saat ini beliau masih konsen untuk bagaimana membesarkan Partai Nasdem untuk meraup 3 kursi di DPR RI. Itu kan target untuk DPR RI. Ya. Kita lihat kan ada beberapa kompetitor juga yang kuat. Misalnya dari Golkar Pak Rusdi Habibie, dari Gerindra juga ada Bapak Yudho Moto. Ya. Apa strategi dari Rahmat Gobel bisa memenangkan 2 atau 3 kursi? Strategi Rahmat Gobel itu sebetulnya strategi Tuhan. Jadi gini, Pak Rahmat Gobel itu kami yakin beliau akan dipilih karena beliau memiliki niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk membangun Gorontalo. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Pak Rahmat Gobel itu sudah memiliki rekam jejak kerja. Bayangkan di 2019 Pak Rahmat Gobel itu kan orang tahu dermawan yang misterius. Di mana-mana ada, pasti masyarakat sudah tahu yang bangun inilah, bangun itulah, yang menggunakan dana pribadi itu kan baru Pak Rahmat. Artinya sebelum dia mendapat kehormatan untuk menjadi wakil rakyat Gorontalo saja dia sudah berbuat untuk Gorontalo. Nah sekarang di 2019 sampai dengan 2020 atau sudah 4 tahun ini
beliau kan sudah banyak melakukan hal-hal yang bisa dibilang inovatif. Misalnya untuk menekan angka kemiskinan. Nah, salah satu indikator kemiskinan itu kan kepemilikan rumah layak huni, layak bukan layak huni ya, layak dan sehat. Nah, makanya beliau perjuangkan 12.000 bantuan BSPS dari Kementerian PUPR. Nah, sebetulnya target beliau itu 20.000. Cuma karena ada bencana alam di provinsi lain, di mana banyak rumah-rumah juga yang rusak, maka yang 8.000 itu dibagi juga ke provinsi lain yang kasihan. Mereka juga rakyat Indonesia yang juga harus diayomi oleh Pak Rahmat sebagai pimpinan DPR, ketua DPR. Jadi ada kepentingan nasional yang lebih besar diarahkan sama di prioritasnya juga. Dan selanjutnya juga ada 324 traktor roda 4. Kalau kita ada hitung-hitung ada 1.500 lebih alat mesin pertanian yang sudah beliau kucurkan. Dan yang terpenting lagi, di masa Covid itu 20 miliar anggaran pribadi Rahmat Gobel di luar gaji yang dia donasikan dari DPR itu untuk membeli APD yang orang tahu sama-sama pada saat bagi sulit. Jadi insya Allah dengan ketulusan dan niat tulus beliau, maka Tuhan yang maha menggerakkan hati manusia itu tetap akan berpihak kepada para makhluk. Oke, bisa pertanyaan. Mungkin satu terakhir, Pak. Ya. Mungkin barangkali ada tanggapan dari terkait dengan ini, kejadian kemarin dan pelaksanaan apa aja. Bahwa ada dugaan pelanggaran dari saya. Oh, Mungkin ada. ya. Jadi begini, memang kan dalam ketentuan KPU itu kan calon anggota DPD RI tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Dan ini sudah diantisipasi oleh Partai Nasdem. Makanya semua daftar nama itu kan diserahkan kepada masing-masing partai. Nah, Partai Nasdem mendapatkan 750.000 kursi, Partai PKS demikian juga, dan sisanya oleh relawan. Nah, kalau soal kedatangan Pak Fadel itu, yang jelas dari Partai Nasdem itu tidak mencantumkan nama Pak Fadel dalam undangan. Tidak mengundang. Ya, bukan tidak mengundang, tidak mencantumkan nama dalam daftar undangan. Jadi ya itu adalah inisiatif beliau mungkin inisiatif beliau ya datang langsung ke acara itu. Pak, ini di kota ini kan kita tahu Nasdem belum ada kursi, Pak. Ya. Kira target untuk kota Gorontalo sendiri kursi Nasdem berapa? Ya, untuk ini kan kita ada peluang. Pertama, kota Gorontalo itu kan dari semula 25 kursi menjadi 30. Berarti ada 5 kursi yang bisa dianggap adalah potensi suara. Nah, Nasdem berharap penambahan jumlah kursi dari 30 yang menjadi 25 ke 30 itu Nasdem bisa mendapatkan 5 yang penambahan itu. Itu ikhtiar kita untuk agar mendapatkan satu fraksi. Ya. Kembali lagi ke soal tadi. Jadi masalah program Pak Rahmat Gobel di Gorontalo. Tapi yang menjadi catatan kami ini masalah pupuk ini kan mesti menjadi apa ya di masyarakat. Nah, dari Pak Rahmat sendiri sebagai alat dapil Provinsi Gorontalo ada kebijakan sendiri terkait dengan pupuk, kelangkaan pupuk ini ya. Oke. Jadi soal kelangkaan pupuk ini kan hal yang nasional sebetulnya. Hampir semua ini. Ini sebetulnya kalau kita harus melihat akar persoalannya. Akar persoalannya itu kan ada di soal ketersediaan anggaran atau kemampuan APBN untuk memenuhi kebutuhan pupuk sehingga dapat terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya para Rahmat Gobel itu berusaha untuk mengubah mindset petani dari ketergantungannya terhadap pupuk organik, kimia kepada pupuk organiknya. Jadi itu salah satu upaya. Nah, kalau mau dipikir-pikir juga secara hasil produksinya, pupuk organik, pupuk non kimia itu atau organik itu justru hasilnya lebih baik, lebih baik, dan pangsa pasarnya itu justru lebih potensial dibandingkan komoditi pertanian yang menggunakan pupuk kimia. Jadi akan orientasinya ke pertanian organik ya. Ya, yang terkait dengan soal kepastian pupuknya itu, Pak Rahmat Gobel selaku
Wakil Ketua DPR RI yang membidangi bidang perimbang, yang salah satunya adalah bermitra koordinasinya dengan Kementerian Pertanian. Nah, itu selalu mengecek soal kebutuhan pupuk untuk Gorontalo dan pemenuhannya. Baik, Kak, tadi singgung soal pelabuhan internasional. Ya. Itu apakah dengan kehadiran pelabuhan internasional itu kita sudah bisa sebagai daerah untuk ekspor, Ya. bisa ekspor langsung, dan juga sebagai pelabuhan dari daerah lain, artinya Ya. komoditas dari daerah lain di luar Gorontalo ini bisa dikirim lewat Ya. Gorontalo juga. Oke. Jadi yang pertama sebelum saya jawab ke situ, pertama saya ingin mengulangi lagi bahwa take over pengoperasian pelabuhan Anggrek kepada swasta atau PT Agit itu difasilitasi langsung oleh Pak Rahmat ke Kementerian Perhubungan. Beliau yang meminta agar Kementerian Perhubungan memfasilitasi agar pengelolaan itu dilakukan oleh sektor swasta dengan investasi untuk pengembangan. Yang selanjutnya skemanya kan sudah tahu KPBU, tidak menggunakan dana APBN, murni swasta, konsorsium swasta. Nah, yang terkait dengan apakah pelabuhan itu akan menerima komoditi dari daerah lain, saya kira iya. Karena gini, kalau kita mau lihat peta, Anggrek itu langsung berhadapan dengan Laut Pasifik. Di atasnya Anggrek itu ada Filipina, Cina, Laut Natuna jadi perebutan itu, kemudian Jepang, dan juga bisa langsung ke Amerika. Sehingga posisi strategis Anggrek ini, kalau investasi ini sudah selesai, itu bisa mengalahkan Bitung. Nah, kita lihat bagaimana Singapura. Singapura itu tidak punya pertanian, tidak punya pertambangan, tidak punya mineral dan gas. Tapi kemudian karena dia mengembangkan pelabuhannya, dia menjadi kota yang maju atau negara yang maju. Nah, bayangkan ukuran Singapura itu lebih kecil dibandingkan provinsi Gorontalo. Bukan provinsi lagi, cuma kota. Nah, karena dia punya pelabuhan baik, dia pula punya fasilitas pelabuhan cukup lengkap, sehingga terjadilah yang namanya percepatan pembangunan di Singapura. Nah, visi kita itu atau harapan kita itu ingin menjadi seperti Singapura. Oke. Yang belum